Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Saya mau menanggapi masalah kelitih di Jogja. Perlu dijelaskan kepada masyarakat di luar Jogja. Mungkin ada yang belum tahu apa itu kelitih. Kelitih itu satu istilah lokal Jogja untuk menggambarkan tentang kenakalan yang membahayakan orang lain berupa pemukulan, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan yang mengakibatkan korban nyawa bagi orang lain. Di Jogja sering terjadi kelitih, terutama pada malam hari antara jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu di Jogja trennya sering terjadi kelitih pada jam-jam seperti itu. Meskipun pelakunya juga ada orang-orang tua, tetapi yang lebih tren juga pelakunya juga anak-anak muda, remaja, anak SMA, usia-usia SMA, usia-usia kuliah. Baik korban luka-luka, bahkan beberapa kali juga ada yang korban nyawa. Dan sampai hari ini kelitih sepertinya susah diatasi di Jogja. Lebih tren dianggap sebagai kenakalan remaja, cuman kenakalan yang sudah kebablasan sehingga menjadi cukup meresahkan, yaitu sudah ada yang cacat dan sudah ada yang meninggal di Jogja. Tapi kalau kita bicara kenakalan remaja, sebenarnya bukan hanya remaja di Jogja ya. Remaja di mana-mana, di berbagai kota juga sering dihubungkan dengan kenakalan remaja. Melakukan hal-hal yang melanggar norma. Di Jogja cukup terkenal istilah kelitih ini, tetapi intinya bahwa secara umum kenakalan remaja di mana-mana, termasuk di Jogja. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana cara mengatasi masalah kelitih di Jogja? Kalau soal cara mengatasi, di Jogja ini sudah banyak, yaitu tentu polisi punya cara sendiri juga, sering patroli, sering menangkap pelaku, tetapi tidak mempan. Berarti belum ketemu, sumber persoalannya belum ketemu, sehingga kelitih belum bisa dibendung, belum bisa dihilangkan. Di Jogja ini kali ini yang menarik adalah solusi yang belum pernah terjadi di berbagai tempat, bahkan di Jogja juga baru wacana ya. Saya baca di media, Gubernur DIY Sri Sultan sudah memiliki satu solusi. Pemda DIY, yaitu lewat Dinas Sosial dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, akan membuka atau mendirikan sekolah khusus untuk anak nakal. Saya merasa senang dengan solusi ini yang diajukan oleh Sri Sultan dan sekarang menjadi gawean atau pekerjaan tugasnya Pemda DIY. Membuka sekolah khusus untuk para anak nakal itu sesuatu yang sangat baru. Jangankan di Jogja, seluruh Indonesia sangat baru. Tetapi kira-kira beberapa tahun lalu, saya pernah menulis di media massa juga, bahwa ketika banyak sekolah mengeluh siswa mereka nakal, mulai dari nakal sekedar bolos, pukul temannya, sampai dengan nakal yang mencuri, pembacokan, pembunuhan, banyak sekali. Yang menjadi persoalan remaja kita, anak-anak kita, meskipun mereka sekolah, tetapi kenakalannya tidak bisa dikendalikan. Waktu itu saya menulis bahwa itu karena sekolah meletakkan kriteria penerimaan siswa itu berdasarkan nilai anak. Tidak ada pertimbangan berdasarkan persoalan anak.
Padahal setiap anak, entah dia bodoh ataupun pintar, setiap anak itu membawa kekhasan persoalannya sendiri-sendiri. Ada anak yang narkoba, ada anak yang judi, ada anak yang berkelahi, ada anak yang seks bebas, dan bermacam-macam. Tapi sekolah tidak bisa mengatasi anak-anak ini karena sekolah tidak mempunyai tenaga yang memadai, guru yang memadai khusus untuk menangani anak nakal. Dengan persyaratan akademik, persyaratan nilai, berarti sekolah hanya bisa menangani anak pintar. Anak bodoh sama anak nakal tidak bisa menangani karena tidak punya kompetensi. Guru-guru di sekolah-sekolah umum tidak punya kompetensi. Kita lihat di beberapa sekolah ada yang menerima anak nakal, tapi hanya sekedar mencetak ijazah. Bukti bahwa pendidikan atau sekolah itu bagus tuh artinya menerima anak bodoh dan nakal, tetapi keluarnya anak jadi pintar dan baik perilakunya, tabiatnya, sikapnya, mentalnya baik. Ini tidak menerima anak bodoh, anak nakal, ketika tamat pun bodoh juga dan nakal juga. Terima anak yang dapat nilai 5 dan anak yang sering berkelahi, sering curi misalnya. Tapi ketika tamat dari sekolah itu, dia tetap bodoh juga dan dia tetap nakal juga. Berarti sekolah sebagai proses tidak mampu. Jadi sekolah tidak mampu menangani anak bodoh, tidak mampu menangani anak dengan IQ tinggi, tapi hanya bisa menangani anak yang sedang-sedang saja. Tidak mampu menangani anak nakal, tetapi hanya bisa mengurus anak yang sudah baik-baik. Anak nakal itu tidak bisa diatasi oleh sekolah-sekolah biasa. Oleh karena itu, saya waktu itu menyarankan sekolah bukan hanya menerima kriteria nilai tinggi-tinggian, diurutkan dari atas, yang paling nilai paling tinggi. Saya menyarankan kriteria itu satu, penerimaan siswa baru berdasarkan nilai oke. Yang kedua, berdasarkan persoalan anak, masalah anak, tingkat kenakalannya. Oleh karena itu, sekolah-sekolah sebelumnya, misalnya anak SMA, harus ada catatan dari sekolah yang SMP. Yang masuk SMP harus ada catatan dari SD asal, sekolah asalnya anak siswa itu yang melamar. Dia di sana harus memberi catatan lengkap tentang mental anak, tentang karakter anak, kenakalannya, itu harus diuraikan secara lengkap. Penguraian lengkap mental anak ini bukan untuk supaya dia tidak diterima, bukan. Supaya guru-guru itu menerima anak yang sesuai dengan kemampuan sekolah itu. Kalau sekolah itu tidak punya tenaga khusus untuk menangani anak nakal, ya jangan terima, meskipun nilainya tinggi. Karena nilai tinggi dia masuk di situ, tapi Anda tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa membenahi sikap mental dia yang nakal, yang narkoba, yang judi, yang pembacokan, perkelahian, itu Anda tidak bisa menangani itu. Maka salah satu syaratnya adalah lihatlah catatan, rekor, rekaman tabiat, rekaman moral, rekaman norma anak itu. Supaya guru-guru di sekolah itu silakan mempertimbangkan sendiri. Kalau terima anak yang narkoba, bisa enggak kita menangani? Kalau enggak bisa, ya meskipun dia nilainya tinggi seberapapun, tetap harus ditolak. Enggak boleh. Karena toh Anda akan terima anak narkoba, keluar juga dia narkoba. Berarti fungsi sekolah ini tidak ada, fungsinya tidak signifikan kepada anak. Anak-anak nakal itu sebenarnya secara psikologis, mereka ini adalah orang-orang yang butuh pengakuan. Itu teori psikologi ya,
teori Maslow. Maslow mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia selalu ingin dihargai, ingin diakui. Semua orang, kalau dia tidak dapat pengakuan dari orang lain, dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Yang intinya orang tahu dia berkelahi. Kalau dia tidak bisa juara kelas, orang tidak kenal dia karena dia tidak juara, atau juara apapun, ya dia melakukan kenakalan supaya orang kenal juga. Jadi sama-sama ingin kenal. Ini berarti anak-anak nakal itu sebenarnya anak-anak yang potensi dirinya tidak terkembangkan, sehingga dia menjadi terkenal di sepak bola kah, dia mau terkenal di menulis, terkenal di mengarang, terkenal di teater, terkenal di sastra, terkenal di apapun, tapi dia tidak punya. Maka dia melakukan kenakalan. Karena intinya nanti dia dikenal juga. Melihat anak-anak nakal ini berarti gagal pendidikan kita, gagal mengembangkan minat bakat anak. Kok anak sudah sampai usia sudah mau 20 kok tetap tidak ketemu minat bakatnya dia. Gagal juga rumah tangga kita, keluarga kita gagal. Karena sampai anaknya sudah umur 18, 19, 20-an, kok anaknya tetap tidak bisa menemukan minat bakat dan prestasinya tidak ada. Itu berarti gagal. Pendidikan kita gagal, keluarga kita gagal. Sebenarnya anak nakal itu menggambarkan betapa lemahnya keluarga, betapa lemahnya sekolah dia. Keluarga itu harus bisa mengembangkan minat bakat anaknya sejak kecil, supaya ke depan dia bisa prestasi, dia bisa melakukan hal-hal yang sifatnya positif, supaya dia tidak ke arah nakal. Kalau dia tidak punya apa-apa, ya dia nakal, karena inginnya terkenal. Keluarga itu tidak boleh hanya sekedar kasih uang, sekedar kasih makan, kasih tempat tidur, kasih kendaraan, fasilitas itu tidak boleh. Harus bisa mengembangkan minat bakat anaknya. Sekolah-sekolah juga begitu. Di mana anak nakal, itu berarti sekolahnya buruk. Sekolah itu tidak bisa mampu menyalurkan minat bakat anaknya. Cuman menampung, terima, lalu tiba saatnya nanti kasih rapor, kasih ijazah. Sudah. Tapi minat bakat anak-anaknya tidak bisa tersalurkan. Sekolah seperti itu, lihat, kita kan bisa hafal ya, sekolah-sekolah mana yang sering siswanya tawuran, keliti, itu sekolah-sekolah mana. Kita hafal. Maka masyarakat tuh jangan antar anaknya sekolah di sekolah-sekolah semacam itu. Itu artinya sekolah itu sudah tidak mampu mendidik, memfasilitasi anakmu. Keluarga juga begitu. Harus bisa menyalurkan minat bakat anakmu, mengembangkan sendiri di luar. Jangan berharap hanya di sekolah saja. Anda sendiri di rumah itu memberikan fasilitas, memberikan dorongan untuk anakmu supaya dia bisa kembangkan bakat minatnya, supaya jadi. Jangan sampai pasrah ke sekolah. Sekolah juga begitu, asal orang datang mendaftar, terima-terima saja. Tidak ukur-ukur bahwa saya punya kemampuan enggak untuk mengubah anak ini. Teliti, kenakalan remaja di mana-mana ini menunjukkan bahwa sekolah mereka adalah sekolah yang jelek. Jangan antar ke sana lagi orang-orang tua tuh. Jangan percayakan anak-anak kalian tuh diantar ke sekolah-sekolah yang memang tidak mampu menangani, tidak punya fasilitas, tidak punya kemampuan untuk mengembangkan minat bakat anak. Jangan diantar ke situ. Anda menerima orang tapi tidak mampu mendidik orang, itu nggak boleh. Rasa diri, ukur diri sendiri, sekolah-sekolah. Sadar dirilah. Kalau memang tidak mampu, jangan terima. Kalau berani menerima itu artinya berani mengubah seseorang jadi baik. Berani mengubah orang jadi pintar. Tidak sanggup, jangan terima. Kalau di negara bijaksana, satu, wujudkan sekolah-sekolah khusus. Seperti ide Sri Sultan, Gubernur DIY, seperti Pemda DIY yang sedang merancang sekarang nih untuk membuka sekolah khusus anak nakal. Sehingga fasilitasnya, guru-gurunya sudah disiapkan sesuai dengan anak-anak nakal itu bisa ditangani agar dia masuknya nakal, keluarnya tidak nakal. Masuknya bodoh, keluarnya pintar.
Bukan seperti sekolah-sekolah umum selama ini, masuk nakal keluar nakal, masuk bodoh keluar bodoh. Jadi berarti sekolah sebagai proses itu tidak signifikan, tidak punya pengaruh terhadap anak-anak. Saya merasa dukung untuk Pak Sri Sultan, Gubernur DIY dan Pemda DIY untuk membuka sekolah khusus menampung anak-anak yang bermasalah. Sehingga rekrutmen gurunya memang spesialis untuk menangani anak nakal. Buka khusus untuk anak bodoh, sehingga guru-guru dan fasilitas di situ memang spesialis untuk anak bodoh. Jadi masuknya bodoh, keluarnya pintar. Kalau selama ini kan masuknya bodoh, keluar bodoh. Masuk nakal, keluar nakal juga. Berarti kehadiran sekolah sebagai sebuah alat proses tidak signifikan pengaruhnya. Kecil sekali. Yang kedua, bukan berarti sekolah tidak boleh menerima anak bodoh atau anak nakal. Bukan tidak boleh. Boleh, tapi harus diukur dengan kemampuan sekolah itu. You punya guru-guru yang spesialis enggak untuk menangani anak nakal begini? You punya guru-guru di situ tuh punya spesialis enggak untuk menangani anak bodoh? Kalau enggak punya spesialis, berapapun nilainya jangan dimasukkan, jangan terima. Kalau di negara bijaksana, semua provinsi, semua daerah harus seperti itu. Harus punya sekolah khusus untuk menerima anak bodoh, keluarnya harus pintar. Karena ditangani oleh guru-guru khusus. Fasilitas khusus juga. Sekolah-sekolah khusus menerima anak super cerdas. Supaya dia ditangani oleh guru-guru khusus dan fasilitasnya khusus juga. Juga terima anak-anak nakal supaya ditangani oleh guru-guru yang khusus. Punya kemampuan, punya keahlian menangani anak nakal. Supaya keluarnya jadi baik. Masuknya nakal, keluarnya jadi baik. Kalau di negara bijaksana ya, itu bukan hanya proyeknya Jogja. Tapi seluruh Indonesia di setiap daerah harus begitu. Selama ini kan kita cuma dibedakannya dua. Sekolah biasa dan SLB. SLB untuk anak-anak disabilitas. Anak-anak difabel. Masih kurang. Sekolah-sekolah selama ini kita anggap itu sekolah-sekolah biasa. Reguler. Standar lah. Anak-anak normal. Standar. Tidak bodoh sekali, tidak pintar sekali, tidak nakal sekali, tidak juga baik sekali. Nah, yang harus dibuka khusus selain SLB itu khusus sekolah untuk anak bodoh supaya keluarnya pintar. Yang kedua, sekolah khusus untuk menangani anak nakal supaya masuknya nakal, keluarnya baik. Begitu. Sekolah kita sudah dibagi beberapa klasifikasi. Ada sekolah normal, ada sekolah SLB, dan ada sekolah menurut permasalahan anak. Selamat untuk Pemda DIY, selamat untuk Gubernur DIY dan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan DIY untuk melaksanakan program yang sebagus itu. Kalau bisa saya mengusulkan, selain dengan sekolah khusus untuk anak nakal, juga sekolah khusus untuk anak pintar, anak cerdas, dan sekolah khusus untuk anak bodoh. Sisanya itu kasihkan sekolah-sekolah normal, menangani anak yang normal. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.